beliau. Baik, mohon untuk pada jamaah untuk sama-sama kita jaga bersama ustazah kita. Untuk selanjutnya waktu sepenuhnya kami persilahkan kepada ustazah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sama-sama kita dipanjangkan umurnya, sehatkan badannya, mudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Juga pimpinan Majelis Ta'lim Ibu Umi Pipik, Umi Pipi, kita doakan. Namanya siapa dah? Nama lengkapnya Lutfiyah, Ustazah Lutfiyah. Kita doakan semoga selalu berada dalam rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Juga semua yang hadir di majelis ini, segenap hubabah, syaraif, para pimpinan majelis ta'lim, ibu-ibu nyai, pimpinan pondok-pondok pesantren, dan juga ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, nenek-nenek, janda-janda, yang semoga semuanya dirahmati, dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi, disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, saya pernah dengar dokter yang baik adalah dokter yang pernah mengalami sakit yang sama dengan pasiennya. Saya pernah dengar sekali lagi bahwa pengobat yang baik atau dokter yang baik, orang yang paling bisa mengobati orang lain adalah orang yang pernah kena sakit yang sama dengan apa yang dialami oleh orang lain. Kalau kita pernah mengalami sakit yang sama, nah itu kita lebih bisa ngobati orang lain, kita lebih tahu caranya gitu. Karena kita udah tahu rasanya. Teman-teman sekalian, mungkin karena hal ini pula lah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad itu diberi ujian dengan berbagai macam jenis ujian, sehingga nyaris semua kesedihan, semua penderitaan, semua kesusahan yang dialami oleh kita umatnya pernah dialami oleh Nabi besar Muhammad. Barangkali sebuah penghiburan bagi kita umatnya bahwa Nabi Muhammad pernah menanggung derita yang lebih besar bahkan daripada kita. Sehingga kalau ngadu sama Nabi Muhammad yang paling tahu. Jadi kalau kita bilang gitu, ya Rasulullah, ini saya umatmu,
saya kehilangan orang yang saya sayangi. Nabi Muhammad bakal bilang, iya, saya tahu rasanya. Kalau kita bilang sama Nabi Muhammad, Rasul, sakit nih, Nabi Muhammad bakalan bilang, iya, saya tahu rasanya. Kalau kita bilang sama Nabi Muhammad, Rasul, disakiti orang nih, Nabi Muhammad bakal bilang, iya, saya pernah ngalaminnya. Kalau kita bilang sama Nabi Muhammad alaihi salam, Rasul, susah nih hidup miskin, Nabi Muhammad bakal bilang, iya, saya pernah ngalaminnya. Kalau kita bilang sama Nabi Muhammad, lapar Rasul, Nabi Muhammad bakal bilang, pernah berkali-kali lipat saya mengalaminya. Apapun jenis susahmu, apapun jenis deritamu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami bahkan yang lebih daripada apa yang kamu alami. Sebab Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala menghendakinya menjadi seseorang yang azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Nabi Muhammad ikut serta menanggung beban, kesusahan, derita, kesengsaraan, sakit yang kita semua alami. Teman-teman saudaraku sekalian, karenanya Nabi Muhammad sudah bilang sama kita nih umat, sebab Nabi tahu hidup tak pernah ideal untuk siapapun. Nabi tahu kita hidup nih pasti bakalan ada susahnya. Nabi tahu kita nih sebagai manusia nggak akan ada yang hidup macam kesulitan. Karenanya Nabi Muhammad dah pesan sama kita. Ini biar jadi hiburan nih. Ingat-ingat terus. Saya kalau lagi susah, namanya orang hidup ada susahnya aja. Betul kan ya? Kalau lagi ada kesusahan yang datang dalam hidup saya inget-ingetin nih ucapan Nabi Muhammad SAW. Jadi hiburan saya. Saya yakin juga jadi hiburan bagimu asal kamu ngerti, asal kamu paham. Teman-teman sekalian saya muliakan, bahkan sekedar deritamu nih seperti sekarang misalnya, panas. Menurutmu Nabi Muhammad gak pernah hijrah ke Madinah di musim cuaca saat itu di atas 50 derajat Celcius? Kamu gak tahu rasanya, kamu gak tahu rasanya. Yang kamu anggap panas banget nih, kayaknya jangan-jangan neraka ada yang bocor nih. Kamu belum tahu rasanya teman-teman. Kamu belum tahu rasanya. Negeri kita nih sepanas-panasnya gak nyampe 40. Saya pernah tinggal di cuaca yang kalau lagi musim panas di atas 50 derajat Celcius. Gurun pasirnya tuh 55 derajat Celcius. Kebayang kayak apa panasnya. Jadi apapun aja susahmu, ingetin nih penghiburan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad? Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Fasbiru
hatta tulku alayyal haud. Yang sabar ya, yang sabar ya. Hatta tulku alayyal haud, sampai kalian berjumpa denganku di depan telagaku. Siapapun darimu yang lagi kena sakit, siapapun darimu yang sekarang sedang sakit atau yang sedang berada dalam masa-masa tersakit gitu. Entah kena kanker misalnya, entah kena autoimun misalnya, entah kena diabetes yang udah tinggi misalnya. Apapun aja jenis sakitmu, bahkan sekedar sakit gigi misalnya. Karena sakit gigi tuh walaupun jarang-jarang dengar orang sakit gigi mati, tapi rasanya luar biasa banget gak sih? Maka setiap kali kamu lagi kesakitan, ingetin nih ucapan saya. Ntar besok-besok, lusa, kapan-kapan aja. Tiap kali lagi kamu kesakitan, kayaknya yang, duh ya ampun, kenapa sih sakit banget gitu. Ingetin. Fasbiru hatta tulku alayyal haud. Bayangin Nabi Muhammad lagi bilang sama kamu, yang sabar ya, yang sabar ya. Sampai kapan saya mesti sabar Rasul? Hatta tulku alayyal haud, sampai kamu ketemu saya di depan telaga. Saya udah coba ini teman-teman. Kayaknya langsung segede apapun susah, saya kok udah inget fasbiru hatta tulku alayyal haud. Hati saya kayak yang langsung yang nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena dibanding perjumpaan dengan Nabi Muhammad, semua susah itu nggak ada artinya. Karena dibanding perjumpaan dengan Nabi Muhammad, semua deritamu tidak akan menjadi sebegitu besarnya. Karena dibanding perjumpaan dengan Nabi Muhammad, semua susahmu menjadi tak ada artinya. Semuanya menjadi harga yang pantas untuk dibayar perjumpaan dengan baginda Nabi besar Muhammad. Teman-teman sekalian, bahkan jika andai kamu kehilangan seseorang sekalipun, gak apa-apa, yang sabar. Hatta tulku alayyal haud, sampai kita ketemu sama Nabi Muhammad. Syaratnya satu, kamu tetap di jalannya. Dah itu aja. Syaratnya cuma satu aja. Jangan berpaling, jangan ninggal. Jangan kamu putuskan untuk tidak berada di jalannya Nabi Muhammad. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, teman-teman saudaraku sekalian, putuskan untuk tetap ada di jalannya. Dan semuanya menjadi berarti. Semuanya menjadi tetap bernilai. Semua perjuanganmu menjadi ada harganya. Semua kesabaranmu berbuah manis jika kamu tetap memutuskan
untuk ada di jalan Nabi Muhammad. Nabi itu pernah ngalamin semua susahmu. Kalau kamu lagi sakit, Nabi Muhammad tuh kalau sakit, saya ceritain. Nabi tuh pernah sakit 18 hari. Atau satu riwayat bilang 16 hari. Satu riwayat malah bilang 40 hari. Wallahu a'lam. Tapi yang mu'tamad nih 18 hari teman-teman. Itu Nabi Muhammad terkapar di lantai. Merah badannya dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Keringetan sampai membuat lantainya itu basah karena keringat Nabi Muhammad SAW. Dan itu Nabi Muhammad kayak orang lagi, mungkin ya teman-teman, kayak orang lagi dibakar gitu kondisinya. Keringatnya tuh sampai segede anak zaman sekarang ya. Sayyidah Aisyah tuh cerita, aku sampai ngelihat keringatnya Nabi Muhammad tuh sampai kebayang berlian-berlian bertaburan di wajah dan badan beliau. Sambilan kayak begitu tuh Nabi Muhammad, ya udah gitu. Apa yang beliau sampaikan? Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas apapun yang kau tetapkan. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang kau tetapkan. Gak ada ngeluh, gak ada tanya dosa apa saya ya Allah. Baru dikasih kita nih sakit gitu aja udah nanyain dosa. Itu kamu kalau dijawab sama malaikat, kamu bilang dosa apa nih saya ya Allah, kok saya dikasih sakit kayak begini. Kata malaikat, ya banyak lupa. Kalau ada orang yang pantas bertanya, dosa apa saya ya Allah, kenapa saya harus diberi yang seperti ini? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia tanpa dosa, manusia tanpa aib, manusia tanpa celah, manusia yang hatinya selalu terjaga, manusia yang Allah tak pernah hilang dari hatinya. Akan tetapi Nabi Muhammad bersama dengan sakit yang sudah teramat sakit, Nabi Muhammad tak pernah sekalipun bertanya, mengapa saya ya Allah? Beliau sembari tetap tersenyum hanya berkata, Alhamdulillahi ala kulli hal. Terima kasih ya Allah atas keadaan apapun yang telah Engkau tetapkan. Cakep, cakep. Mudah-mudahan Allah dikaruniai kepada kita, Allah karuniai kepada kita hati seperti itu insya Allah. Hati seperti hatinya Nabi Muhammad. Ini kita mendoa-doa aja, walaupun nggak ada ceritanya orang dikasih hati kayak hatinya Nabi Muhammad, nggak ada. Hatinya hati terindah yang pernah ada di atas muka bumi ini. Tapi kita minta sama Allah SWT, walaupun mustahil diijabah. Ya Allah, kami minta hati kayak hatinya Nabi Muhammad ya Allah. Atau sekurangnya biaskanlah untuk hati kami cahaya dari cahaya hatinya Nabi Muhammad. Amin. Terus sembuhnya gimana nih Ustazah? Sembuhnya habis 18 hari Allah udah tetapkan. Dari sini nih kita tahu bahwasanya yang namanya sakit tuh,
Kamu mau ngeluh, kamu mau sabar. Kamu mau hatimu gerasa gerusu atau hatimu terima. Kalau udah waktunya sembuh, sembuh juga. Cuman bedanya catatanmu tuh. Kalau isinya keluhan, ya Allah dosa semua. Tapi kalau isinya terima, apalagi seperti Nabi Muhammad, bahkan bersyukur, berterima kasih kepada Allah, catatan pahala demi pahala, bahkan bisa jadi Allah berkata kepada malaikatnya, ibni li abdi baitan wasammihi baital hamd, bangunkan untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, kasih nama Baitul Hamd, rumahnya hamba yang mengerti bersyukur atas segala keadaan. Ada sama kamu, sakitnya mah udah ditetapkan, sembuhnya kapan itu udah ada catatannya, nggak akan kurang, akan nambah waktunya, nggak akan berkurang waktunya. Ustazah kalau kayak gitu ngapain kita berobat? Jalanin perintah yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Tadawu tasihhu, kata Nabi Muhammad, berobatlah kalian maka kalian akan sembuh. Jalanin sebab, akan tetapi tetap tawakalnya kepada Allah. Jalanin sebab, akan tetapi tetap sandarannya hanya kepada Allah. Kita tahu bahwasanya Allah lah Asy-Syafi, Allah lah Al-Kafi, hanya Allah satu zat yang dapat menyembuhkan kita. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, jadi siapapun di antaramu yang lagi sakit, Nabi Muhammad sudah kasih tahu kepada kita caranya, dan kita pun juga sudah dikasih penghiburannya. Sembuhnya gimana tuh Nabi Muhammad alaihissalam? Di hari yang telah ditetapkan Allah SWT. Allah jadikan Nabi pas kayak begitu, didatengin sama 2 malaikat. Ustazah tunggu dulu nih, ada yang miss. Katanya orang di belakang situ tuh. Walaupun dia rada ngantuk-ngantuk tapi dia ikut mikir gitu. Kok itu emang sahabat gak ada yang pada tahu apa? Itu sahabat gak ada yang pada nengokin, pada gimana gitu Ustazah sama Rasulullah. Atau kok gak geger gitu waktu itu zamannya para sahabat itu. Mereka gak cinta sama Nabi, cinta, luar biasa cintanya. Tapi bahkan para sahabat gak banyak tahu, kecuali sesudah Nabi Muhammad sehat. Kenapa gitu? Nih, Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi sakit kayak begitu, bikin saya nangis tiap lihat Nabi Muhammad. Akan tetapi idza adzana muadzin gama min bainina ka'annahu la syai'. Katanya Sayyidah Aisyah, Nabi sakitnya kayak begitu, tapi begitu azan datang, Nabi Muhammad itu segera berdiri kayak nggak sakit apa-apa. Makanya nggak ada sahabat pada tahu waktu itu. Tiap waktu sholat Nabi Muhammad ada kok di masjid. Tiap waktu azan Nabi Muhammad ada di masjid. Padahal begitu pulang ke rumah, kayak begitu lagi tuh. Terbaring tak berdaya, panas luar biasa sampai bikin merah dari ujung rambut ke ujung kaki teman-teman. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai belasan hari seperti yang tadi saya sampaikan. 16 atau 18 hari. Di waktu yang telah ditetapkan Allah SWT, jam-jam siang bis duhur, Nabi Muhammad lagi kayak begitu, Nabi didatangi 2 malaikat. Sebenarnya bukan didatangi, tapi ada Allah kirimkan 2 malaikat ngobrol di dekat Nabi Muhammad SAW. Ustazah ini dalilnya di mana nih? Boleh dibuka, tafsir Baghawi ada, tafsir Jalalain tapi yang sawi boleh, di sebab
turunnya surat Al-Mu'awwidzatain. Di sebab nuzulnya surat Al-Mu'awwidzatain. Teman-teman sekalian, habis duhur Nabi Muhammad kemudian minta dipanggilkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Datang Sayyidina Ali, kaget lihat kondisi Nabi Muhammad alaihissalam. Ya Rasulullah. Nah pada saat itu sebelum Nabi Muhammad memanggil Sayyidina Ali, itu Nabi Muhammad Allah utuskan 2 malaikat ngobrol deket Nabi Muhammad alaihissalam. Kata yang satu malaikat, ya Allah sian banget sih, iya nggak tega ya. Nih liatin betapa sangat sayangnya para malaikat kepada Nabi besar Muhammad. Malaikat loh ini bisa sesayang itu menabi. 2 malaikat tersebut bilang gitu, kesian banget ya. Iya ya ampun sian banget. Ini kenapa sih? Iya gitu deh, diisengin. Ama siapa? Ama banat Lubaid. Oh. Terus di mana ditaruhnya? Di sumur yang ada di sebelahnya ini, belakangnya pohon ini, dekatnya ini. Berapa banyak? 11 katanya. Oh, kesiannya ya. Habisnya kemudian malaikat tersebut pergi, Allah Subhanahu wa taala kemudian turunkan 2 surat. Datang malaikat Jibril nurunkan 2 surat Al-Mu'awwidzatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Nabi pun memanggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Lebih ya Rasulullah. Kaget Sayyidina Ali lihat kondisi Nabi Muhammad. Apa yang dapat saya lakukan wahai Rasul? Ali, tolong pergi ke sumur. Kasih tahu sumurnya. Lebih ya Rasulullah. Daerah ini dekat sini, kasih tahu. Lebih Rasul. Kuras Ali. Kemudian lepaskan ikatan-ikatannya ada 11. Masing-masing ikatan kamu baca. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Lebih ya Rasulullah. Untung nih ya, saya mikir-mikir yang disuruh Sayyidina Ali. Dibacain sekali apal. Modelanmu gitu. Apa tadi Rasul? Tunggu dulu dah. Jangan cepet-cepet Rasul. Ulangi lagi boleh, ya ampun. Nabi bisa jadi nih tambah naik darahnya. Sayyidina Ali pun segera pergi di tempat yang telah ditunjukkan Nabi Muhammad. Sampai di sana sumurnya udah ditutup. Oh, enggak nyari teliti enggak dapat. Sumurnya udah ditutup, diangkat sama Sayyidina Ali, tutupnya. Itu teman-teman, sumurnya udah hitam. Kenapa tuh jadi hitam? Dibikin, disihir. Ama banat Lubaid, anak-anaknya Pak Lubaid. Itu penyihir paling terkemuka pada masa tersebut sejazirah Arab. Biasanya tuh orang tuh kok disihir satu iketan aja udah mati orangnya. Ini kok gak mati-mati gitu, sampai 11 iketan.
Makanya itu pula lah yang membuat Nabi Muhammad tiap kali datang adzan, begitu dengar adzan lepas gitu kan. Karena memang ya itu adzan itu kan melepaskan ikatan-ikatan kayak begituan tuh. Akhirnya teman-teman sekalian, Sayyidina Ali pun nguras. Baunya udah busuknya luar biasa. Baunya busuk. Biasanya tuh kalau udah kena aja tuh jadi merah gitu airnya. Ini bukan cuma merah, hitam teman-teman. Itu udah sihir nih, kayaknya sihirnya orang semana gitu ya. Buat nyihir orang sekampung kayaknya dipakai semua tuh. Dosisnya ke Nabi Muhammad. Masya Allah. Kalau ada pertanyaan, Ustazah kok Nabi Muhammad bisa kena sihir ya? Katanya orang kalau kuat zikirnya aja gak kena sihir. Teman-teman sekalian, ini adalah berbagai macam jenis ujian. Seperti yang tadi saya sampaikan, Allah rasakan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad dapat menanggung derita umatnya. Allah kasih rasa sama Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad tambah kenceng doanya ngedoain umat, sehingga akhirnya Allah putuskan umatmu yang kenceng doanya gak kena dah gitu. Justru Allah kasih kayak begitu karena sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad. Enak nih kita nih jadi umatnya Nabi Muhammad. Segala-galak tuh Nabi Muhammad kayak begitu. Sakaratul maut juga kan kayak begitu. Nabi Muhammad tuh dikasih sama Allah sakaratul maut berat teman-teman. Kenapa begitu? Biar Nabi Muhammad tahu rasanya. Sehingga Nabi Muhammad ketika tahu rasanya, Nabi doa-doa, ya Allah sakitnya sakaratul maut biar saya aja. Sakitnya sakaratul maut umat biar saya aja yang nanggung. Ya Allah biar saya aja yang nanggung ya Allah. Selamatkan umat saya dari sakitnya sakaratul maut. Nabi itu segitunya sama kita. Allah tuh bikin Nabi Muhammad segitunya. Gitu ya. Karena Allah tahu cintanya Nabi Muhammad kepada umat, Allah bikin Nabi Muhammad tuh kayak begitu. Masya Allah. Teman-teman saya sekalian dikuras sama Sayyidina Ali. Sampai ke bawah. Udah habis nih airnya dikuras. Disitulah Sayyidina Ali dapat ada kayak semacam boneka atau apalah gitu ya, barang gitu kan, iketan-iketan 11 semuanya. Jadi sekalian saya muliakan, diambil sama Sayyidina Ali tuh barang 11 itu, dinaikkan. Sayyidina Ali kemudian melepaskan iketan dari tiap 11 benda itu sambil baca Qul a'udzu birabbil falaq, lepas satu, ceder. Min syarri ma khalaq, lepas satu lagi. Min syarri ghasikin idza waqab, lepas. Min syarri naffatsati fil 'uqad. Min syarri hasidin. Masing-masing ayat Sayyidina Ali baca itu kelepas satu sampai 11-11-nya teman-teman. Dan itu begitu kelepas, itu Nabi Muhammadnya di sana, Nabi Muhammad di rumahnya. Nabi Muhammad tuh kayak yang sampai 11-11-nya, begitu 11-11-nya Nabi Muhammad kemudian duduk seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sembuh, sehat, alhamdulillah. Sakitmu tuh kayak apaan aja, itu kamu enggak pernah ngalami sakit yang kayak dirasakan oleh Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi di atas itu semuanya. Kamu pernah ngerasain sakit kayak gimana? Tuh Nabi pernah ngalamin yang lebih pedih daripada itu, yang lebih sakit daripada itu, percaya saya teman-teman. Jangankan sama Nabi Muhammad, sama wali-walinya Allah SWT, Allah tuh kasih rasa sakit yang jauh di atas rasa sakitnya manusia secara umum. Saya pernah dengar tuh sakitnya para wali, itu satu orang wali aja sama Allah dikasih kelipatannya 40 kali lipat. Pernah ada satu hari Imamul Haddad lagi jalan sama seorang muridnya. Kemudian muridnya itu kena gigit binatang, diteriak gitu.
gitu. Imamul Haddad bilang, ma'agal sabrak ya hadza. Kamu nih kok dikit banget sih sabarnya. Coba pegang tangan saya. Dipegang panas tangannya. Ya ampun Imamul Haddad, tanganmu tuh panas banget, badanmu panas banget. Katanya Imamul Haddad, ini saya sakit nih, sakit panas. Udah 10 tahun kalau nggak salah, kalau saya nggak salah ya. Udah 10 tahun, sama Allah nggak dikasih sehat-sehat. Tuh kan, baru dikasih apa dikit aja teriakannya kayak gitu tuh modelannya tuh. Padahal lagi dibahas loh ini. Ma'agal sabrak ya hadza, kata Nabi. Kamu sabarnya dikit amat sih. Saya nih udah sakit nih 10 tahun, kata Imamul Haddad. Istri saya aja gak tahu kalau saya sakit. Keren. Keren. Masya Allah, Masya Allah. Itu para wali teman-teman, para wali tuh. Kayak begitu tuh. Apalagi Nabi. Jadi dah, setiap kali kamu lagi berasa sakit, ingetin Nabi Muhammad. Kamu bilang apa yang dibilang sama Nabi, alhamdulillah ala kulli hal. Semakin sakit kamu ingetin ucapan Nabi Muhammad, fasbiru hatta tulku alayyal haud. Yang sabar sampai kamu bisa berjumpa denganku di depan telagaku. Teman-teman saya sekalian, kalau kamu ujiannya bukan itu tapi kemiskinan, apalagi semiskin-miskinnya dirimu, teman-teman saya sekalian, saya yakin kalau buat makan doang mah kamu bisa. Tapi ustazah kemarinan ada orang sampai mati kelaparan. Ya itu sih dicari penyakit aja teman-teman. Nggak beneran dah ini. Tidak pernah dibenarkan orang lapar nggak nyari usaha untuk makan. Kita nih sama Allah dikasih naluri. Kalau lapar ya makan. Nih teman-teman nih, pejuang diet. Sama Nabi itu udah dikasih tahu caranya diet paling gampang. Iya kan? Apa namanya? Ya. Atau cara yang paling gampang diajarin sama Nabi, jangan makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum. Bukannya jangan sampai pernah lapar, enggak gitu. Harus makan sebelum lapar, jangan berhenti makan sebelum kekenyangan. Enggak gitu. Enggak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, semuanya udah dikasih aturan. Nah ini kalau kemudian ada orang sampai mati kelaparan, dia emang gak ada usaha buat makan, datang ke rumah tetangga, datang ke rumah orang, begitu kan ya? Untuk minta makan, itu sama masalahnya dengan bunuh diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tulku biaidikum ilat tahlukah. Janganlah kalian membiarkan diri kalian berada dalam kebinasaan. Gak boleh, kita gak boleh bunuh diri teman-teman. Dengan segala macam caranya kita gak boleh bunuh diri. Karena sakit gak boleh bunuh diri, karena lapar gak boleh bunuh diri, karena miskin gak boleh bunuh diri, apalagi karena putus cinta. Gak boleh bunuh diri. Nggak boleh, ya. Dengan berbagai macam caranya bunuh diri hukumnya haram. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu bicara tentang kemiskinan, Nabi Muhammad tuh jagonya, Nabi Muhammad tuh rajanya.
Akan tetapi kalau kamu bicara tentang kekayaan, Nabi Muhammad juga kadang-kadang kaya. Nabi Muhammad itu miskinnya bukan ujian tapi pilihan. Ini bedanya. Ini bedanya. Makanya kalau kamu bilang, Ustazah kok Nabi Muhammad itu sama Allah dikasih miskin sih Ustazah, padahal kan Nabi seorang Nabi gitu. Ini karena kamu bisa nanya kayak begitu karena pikiranmu, kamu berpikir bahwa kaya sama dengan mulia, miskin sama dengan hina. Nah itu pikiranmu yang salah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tahukah kamu Nabi paling miskin tuh bahkan bukan Nabi Muhammad alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Isa tuh Nabi paling miskin, gak pernah punya rumah. Nabi Muhammad masih punya rumah. Nabi Isa tuh gak pernah punya rumah, makanya sampai dapat julukan Al-Masih, Isa bin Maryam. Apa Al-Masih? Yang selalu berkelana, jalan aja. Pengelana tuh Nabi Isa alaihissalam. Enggak punya rumah. Harta dunianya hanya yang melekat di badan. Kecuali sisir, gelas, sama Injil. Satu waktu teman-teman, kecuali yang diperlukan sama badannya ya. Maksudnya alas kaki, nah itu kan yang dipakai. Peci yang dipakai, baju yang dipakai gitu. Tapi selebihnya yang lain-lain dari harta dunia gitu, yang dipunya sama Nabi Isa tuh sisir, gelas, sama Injil. Saudara sekalian, satu waktu kitab Injil ya Nabi Isa ya. Satu waktu Nabi Isa alaihissalam ngeliat ada orang sama bantal teman-teman. Satu waktu Nabi Isa ada ngeliat orang tidur pakai alasnya itu tanah gitu. Tanah diiniin terus dibuat alas. Akhirnya beliau pun sedekahkan bantalnya. Satu waktu beliau ngeliat ada orang sisiran pakai tangan. Beliau sedekahkan sisirnya. Satu waktu beliau lihat ada orang minum pakai air. Beliau pun sedekahkan gelasnya. Satu hari beliau lagi tiduran di atas tanah. Datang iblis. Iblis bilang kayak begini sama Nabi Isa. Cie-cie, yang udah damai sama dunia, cie-cie. Itu digodain sama iblis. Nabi Isa, cie-cie yang udah nyaman sama dunia, cie. Karena ngelihat Nabi Isa lagi tiduran di atas tanah, gitu ya. Kebayang gak sih nih iblis kalau mau godain kita nih nyaman bener sama dunia. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, sama urusan dunia ini, Nabi Isa kemudian berkata gitu, mali walid dunia kata Nabi Isa, ada urusan apa saya sama dunia? Dilempar kemudian yang dibuat alas sama Nabi Isa, kemudian beliau pun meninggalkannya. Teman-teman saya sekalian yang saya muliakan, yuk kita tutup majelis kita dengan kita membaca suratul Fatihah. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, semoga segala derita kita semuanya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala hiburan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehilangan kita, derita kita, sakit kita, apapun itu, semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkenan untuk menjadi penghibur atas diri-diri kita insyaallah ala hadhihi niyah wa bikulli niyatin salihah jami'ah syamilah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.